Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bapak. sehat Pak. Udah siap mengikuti pelajaran hari ini? Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. dimulai. Sudah gak sabar Pak. Mudah-mudahan sinyal di rumah kalian cukup baik ya, sehingga bisa menerima materi yang Bapak sampaikan tanpa ada gangguan sinyal ataupun delay. Kemudian untuk presensi, saya akan mencari siswa yang duluan hadir. Ini sepertinya Irwan ya. Irwan, silakan Irwan pimpin doanya dulu sebelum memulai pelajaran. Atau Anafila. Oke. Bisa dengar suara saya Pak? Iya, lancar-lancar. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah kita lanjutkan. Untuk materi kali ini, yang pertama saya akan melayangkan slide PowerPoint yang ya tampil ya. Bisa dilihat. Jadi sistem kelistrikan itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada sistem pengapian, ada sistem pengisian, ada sistem starter, aksesoris, dan lampu-lampu ya. Nah, sekarang kita pelajari sistem starter. Oke, saya klik. Oke, baiklah, untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan metode Problem Based Learning, diharapkan peserta didik dapat menentukan penyebab terjadinya kerusakan komponen sistem starter dan menemukan cara perbaikan kerusakan komponen sistem starter dengan benar. Nah, jadi nanti di akhir video Bapak akan memberikan link. Di video tersebut Bapak sudah memberikan trouble pada starter, dan nanti silahkan kalian analisa apa penyebab dari kerusakan ataupun trouble tersebut. Nah, jawabannya nanti akan dikirim ke Google Classroom atau melalui WA. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Next. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar. Menurut kalian sebagai siswa yang belajar tentang sistem starter ini, apa yang terlintas di benak kalian itu ketika melihat gambar ini? Nah, jadi silakan berikan komentarnya satu-satu ya, karena ini bersifat daring, ada delay, jadi satu-satu berbicara. Oke, silahkan. Perbedaan cara starter Pak. Chandra ya? Jadi ini hilang Pak. Ya di situ ada starter mesin babat turbut itu Pak. Starternya menggunakan tangan ditarik. Ya, benar. Lanjut. Kalau yang putih Pak. Ya, Indra, Kalau lanjut. yang putih itu yang di bawah pojok kanan itu saya kenal seperti mobilnya om saya itu. Oh ya. Itu kalau nyetater kita dipencet saja. Nah, berarti Kita elektrik ya. menghidupkan motor starternya. Betul Pak. Ya, terus siapa lagi? Nah, terus yang di pojok kanan Pak Guru itu motor Vespa menggunakan sistem starter di kaki itu Pak, atau starter mekanik itu Pak. Ya, diengkol dengan kaki ya, digerakkan dengan kaki. Oke, lanjut. Ya Pak. Oh, ini Pak, yang sudut sebelah kiri ini yang warna merah ini tuh kayaknya starternya menggunakan engkol Pak ya, yang membutuhkan tenaga dalam, dan apa salah-salah nanti bisa terbanting nanti dong. Iya, tenaga dalam ya. Ya ini Pak. Memang benar sekali ya. Untuk mesin yang pertama itu adalah mesin rumput atau mesin babat.
yang digerakkan oleh tali, kemudian kita tarik dengan tangan. Kemudian yang di bawah itu adalah mesin dompeng yang digerakkan oleh engkol atau kita yang mengengkol dengan tangan. Kemudian Vespa kita engkol dengan kaki, semuanya manual itu ya. Kemudian di mobil itu kita menggerakkan dengan elektrik ya, cukup dengan kunci kontak. Oke, bisa dilanjut ya. Baik Bapak. Bisa Pak, bisa. Lanjut Pak. Nah, sistem starter itu adalah tenaga luar yang memutarkan poros engkol agar mesin dapat mulai bekerja. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar dari sistem starter ataupun jenis-jenis dari motor starter itu sendiri. Yang pertama ada konvensional, kemudian ada yang tipe reduksi, kemudian ada yang tipe planetari. Nah, jadi ini adalah jenis dari tipe planetari. Pada dasarnya ataupun pada cara kerjanya sama ya, cuman ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan pada starter ini sudah kita pelajari pada minggu lalu, dan kita akan lanjut ke cara kerja ataupun komponen-komponen yang ada di dalam sistem starter ini. Oke, lanjut. Nah, komponen-komponen motor starter ini yang pertama ada baterai. Fungsinya menyediakan tenaga listrik untuk menggerakkan motor starter. Nah, kemudian yang kedua ada kunci kontak. Kunci kontak itu berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tegangan listrik dari baterai ke terminal 50. Nah, terminal 50 itu apa? Nanti kita akan lihat pada sistem starter itu sendiri. Nah, jadi ini adalah magnetic switch ataupun switch solenoid. Dikatakan switch ataupun saklar karena dia menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Dan dikatakan magnetik itu dia bekerja secara elektromagnetik. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, di dalam solenoid itu terdiri dari dua kumparan. Ada kumparan hole in coil dan pull in coil. Pull in coil itu berfungsi untuk menciptakan medan magnet untuk menarik plunger ke dalam. Nah, ini adalah plunger. Nah, kemudian hole in coil berfungsi untuk menciptakan medan magnet sebagai penguat. Nah, jadi ketika plunger tertarik ke dalam, diperkuat atau ditahan oleh magnetic hole in coil ini. Oke, jadi di solenoid itu terdapat 3 terminal ya. Ada terminal C, kemudian terminal 50, kemudian terminal 30. Terminal C ini nanti perginya ke fill coil. Terminal 50 ini adalah untuk kunci kontak atau ke terminal ST di kunci kontak. Kemudian terminal 30 ini untuk positif baterai. Lanjut. Nah, ini namanya adalah yoke. Yoke itu adalah bodinya yang ini. Fungsinya adalah untuk tempat kedudukan pull core. Nah, pull core itu apa? Pull core itu semacam inti besi di dalam ini dia. Ini pull core. Pull core itu berfungsi untuk memperkuat medan magnet. Nah, yang dikelilingi oleh fill coil. Fill coil itu sebagai pencipta medan magnet. Nah, jadi fill coil itu adalah kabel coil ya. Jadi dililitkan ke pull core sehingga jika dialiri arus listrik maka terjadi medan magnet. Oke, lanjut. Nah, di dalam yoke tadi terdapat armatur. Armatur itu digunakan untuk menciptakan medan magnet dan merubahnya menjadi energi gerak. Nah, jadi di sini armatur ini juga menciptakan medan magnet. Akan tetapi medan magnet yang tercipta itu akan berlawanan kutub dan kutub yang sejenis. Jadi jika ada seumpama di sini kutub utara, kemudian di pull core tadi kutub utara, maka yang terjadi adalah tolak menolak. Jadi gerakan tolak menolak itulah yang membuat armatur ini berputar. Oke, lanjut. Nah, di belakang sistem starter itu ataupun di belakang armatur itu terdapat brush dan holder.
Nah, ini adalah brush dan holder. Brush itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu berfungsi mengalirkan arus dari switch solenoid ke armatur. Kemudian sikat yang negatif atau brush ya, sama ya, mengalirkan arus dari armatur ke massa untuk tipe-tipe tertentu. Nah, sementara untuk holder itu sendiri adalah pemegang atau dudukan dari brush itu. Nah, lanjut, overrunning cloud. Overrunning cloud itu meneruskan putaran dari armatur ke ring gear dan mencegah putaran balik atau berlebihan pada armatur. Oke, lanjut. Nah, ini adalah komponen secara keseluruhan, dan untuk pengukuran ini kalian bisa lihat pada materi video yang sudah Bapak sampaikan di YouTube. Nanti akan Bapak berikan linknya bagaimana kita melakukan cara pengukuran dari komponen-komponen dari sistem starter ini. Nah, yang perlu diketahui itu adalah cara kerjanya ya. Bapak sudah sampaikan di video-video sebelumnya, silahkan dicek nanti di YouTube, di channel Bapak. Dan rangkaiannya untuk sistem starter itu adalah seperti ini ya. Seperti ini. Di sini ada armatur, ada fill coil, kemudian ini bodinya, massa, kemudian ini pinion gear, ini lengan ungkit, dan ini solenoid yang tadi. Next, ini adalah animasi yang Bapak buatkan khusus untuk cara kerja dari solenoid ya. Karena di sini komponen yang paling banyak bekerja itu adalah solenoid ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jika positif baterai dihubungkan ke terminal B kunci kontak, kemudian keluarannya itu di terminal ST, kemudian terminal ST disambungkan ke terminal 50. Ini adalah terminal 50. Nah, kemudian positif baterai yang satu lagi dihubungkan ke terminal 30. Ini adalah terminal 30. Kemudian yang negatif baterai itu dipasang ke bodi starter. Nah, cara kerjanya bagaimana? Jika kunci kontak di-on-kan, maka arus listrik mengalir dari positif baterai masuk ke kunci kontak, kemudian masuk ke solenoid. Nah, di dalam solenoid ini ada cabang 2, ada coil 2 ya. Jadi arus listrik pergi ke pull in coil. Nah, sebelah kiri ini adalah pull in coil. Sementara yang di sebelah kanan ini adalah hold in coil. Nah, arus positif yang masuk ke terminal 50 ini terbagi menjadi 2. Nah, jika ada lilitan ya, kumparan, di tengah-tengahnya ada inti besi, maka inti besi tersebut akan menjadi medan magnet. Jadi, yang warna hijau ini adalah inti besi yang disebut dengan plunger. Jika dialiri arus listrik, maka terjadi medan magnet sehingga plunger ini akan tertarik ke dalam. Tertarik ke sini ya. Nah, sehingga menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Jadi fungsinya ada 2. Di samping dia menarik plunger, nah otomatis ini akan terungkit keluar ya. Jika plunger ke dalam, maka pinion gear akan keluar. Nah, dia berfungsi sebagai pengungkit, dan kemudian dia juga berfungsi sebagai saklar yang menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Nah, sekarang kita lihat cara kerjanya. Jika Bapak on-kan kunci kontak, ya, ada arus mengalir ke sini. Nah, otomatis hold in coil dan pull in coil terjadi magnet sehingga menarik plunger ke dalam, kemudian secara otomatis mengungkit pinion gear keluar, dan secara otomatis armatur yang ada di sini ataupun komutator yang di sini berputar. Nah, jadi untuk sementara Bapak cukupkan sampai di sini untuk animasinya. Berikut Bapak akan sampaikan cara kerja bagaimana starter itu bisa berputar. Oke, untuk referensi ataupun video yang sudah Bapak upload itu silahkan dikerjakan. Linknya nanti Bapak berikan di WA, silahkan dikerjakan. Jawabannya nanti silahkan dimasukkan di Google Form atau dikirim melalui WA Group. Oke, Bapak rasa itu ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk link trouble nanti Bapak kirim ke WA. Silahkan diidentifikasi masalahnya apa dan solusinya apa, dan kemudian
jawaban dikirim ke Google Form ataupun WA ya. Nah, jadi silakan diidentifikasi dan didiskusikan teman-teman satu kelompok ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nanti Tidak ada dikuat Pak, mana, jelas Pak? Pak. Ya, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Nanti soal tugasnya itu dikirim kemana, Pak? Di WA bisa, di Google Form bisa. Jadi silahkan dikirim kedua-duanya nggak apa-apa. Yang penting dikirim ya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain Oke. sebelum kita tutup? Oke, terima kasih. Kumpulnya boleh agak telat sedikit Pak ya. Saya bantu orang tua ngarit Pak. Oh ya nggak masalah. Yang penting dikumpul ya sehari atau 2 hari dari sekarang ya. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Bibi. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Pak, Ya Irwan, silakan. bila mengumpulkannya cepat ada tambahan nggak Pak nilai Pak? Terima kasih Bapak. Pertanyaan bagus ya. Kalau cepat atau lambat itu relatif ya. Karena kita sistemnya daring sekarang ini, ada teman-teman kalian tidak mendapatkan sinyal yang bagus, maka teman-temannya itu kan tentu mencari lokasi yang bagus untuk upload. Jadi saya rasa tidak ada untuk penambahan nilai untuk yang cepat ngumpul atau lambat. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin cukup Bapak. Cukup ya, oke. Terima kasih Bapak, cukup jelas. Baiklah, saya rasa itu. Mudah-mudahan wabah corona ini cepat berakhir sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di kelas, tidak melalui virtual seperti ini. Ya, jaga kesehatan, tetap jaga stamina, makan yang bergizi, tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Dan Pak. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Iya Bapak.